Selamat menjalankan ibadah puasa dan menunaikan sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Pagi. Pemkot Jakarta Timur gencar lakukan pengawasan makanan takjil di sekitar Pasar Perumnas Klender, Durensawit. Petugas memastikan makanan yang dijual tidak mengandung zat berbahaya. Satu persatu, deretan pedagang takjil di sekitar Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur didatangi petugas gabungan dari Sudin Kesehatan Jakarta Timur. Petugas mengambil 18 sampel makanan dari 10 pedagang seperti otak-otak, siomay, asinan sayur, kue basah hingga es buah. Seluruh sampel dibawa ke Puskesmas Malaka Jaya untuk dilakukan uji sampel. Meski hasil pemeriksaan tidak ada makanan yang mengandung zat berbahaya, namun petugas memastikan keamanan makanan takjil akan terus diawasi hingga akhir Ramadan. Pedagang ada 18 item yang kita periksa dan semuanya alhamdulillah semuanya negatif. Himbauannya menjaga tetap kebersihan dan juga tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau zat pewarna tekstil dan juga bisa memberikan kepada masyarakat bahwa makanan yang mereka jual aman. Pengawasan makanan takjil ini untuk mengantisipasi kejadian luar biasa atau KLB seperti keracunan khususnya selama Ramadan. Karena sebelumnya saat sidak di kawasan Matraman, Pasar Rebo dan Cipayung ditemukan makanan berformalin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 pekan jelang Idul Fitri, Dinas Kesehatan dan Badan POM melakukan sidak makanan olahan yang mengandung bahan berbahaya. Seperti di Batang dan Banjarnegara, Jawa Tengah, terdapat temuan makanan yang mengandung formalin. Jelang Lebaran, Dinas Kesehatan Batang, Jawa Tengah lakukan pengecekan keamanan pangan ke sejumlah pasar tradisional dan minimarket. Sebanyak 50 sampel produk yang tersebar di 13 kecamatan diperiksa, 3 diantaranya mengandung bahan tambahan pangan berbahaya. Di antaranya seperti formalin, boraks, metanil yellow, dan rodamin B yang jika dikonsumsi akan menimbulkan efek mual dan memicu kanker. Dinkes juga mengecek produk kemasan yang dijual di minimarket dan toko kelontong untuk memastikan kemasannya tidak rusak, berizin edar, tanggal kadaluarsa, dan tabel komposisi produk. Untuk tindak lanjutnya kami pasti melakukan pembinaan nih Mas. Dari tugas sendiri kami berkomitmen selain melakukan pengawasan keamanan pangan, kami juga akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga yang diharapkan pelaku usaha itu memproduksi dan mengedarkan bahan makanan itu sesuai dengan ketentuan ya, keamanan pangannya, mutu, dan yang pasti berdaya saing. Sidak juga digelar petugas gabungan dari Dinas Kesehatan serta Badan POM dengan menyisir pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari hasil pengecekan dan sidak petugas, menemukan 1 bahan makanan yang mengandung bahan pengawet formalin atau pengawet mayat. Hasil uji cepat yang dilakukan oleh BPOM Banyumas, dari 9 sampel yang kita ambil yang kita curigai mengandung bahan berbahaya, ada 1 yang masih mengandung formalin, terinasi, yang itu akan kita tindak lanjuti dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, dan tindak lanjuti dari mana sumbernya, kita mitigasi agar tidak diedarkan lagi. Untuk zat pewarna dan berbahaya lain? Yang berwarna relatif aman, tadi sudah kami cek dengan lampu UV, sudah relatif lebih aman, sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi cuma terinasi saja. Saat ini barangnya sudah ditarik atau masih beredar? Habis ini ditindaklanjuti setelah tidak dijual dulu ya? Tidak dijual dulu. Formalin pada makanan memiliki dampak berbahaya untuk kesehatan. Di antaranya merusak organ pencernaan, memicu kanker, hingga bisa menimbulkan keracunan yang berdampak pada kematian. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional sementara tahun 2020 hingga 2024 yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi penggadaian barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024. Total anggaran pengadaan PDNS mencapai 958 miliar lebih. Kominfo atau Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari lokasi, penyidik juga menyita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi AQO. Guna mengungkap kedugaan korupsi yang mencapai hampir 1 triliun ini, Kejari juga menggeledah sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nizar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Meski demikian, Nizar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wamen sejak 2023. Kita serahkan aja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus BDNS dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi Wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium adanya ada korupsi gitu, ada itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaan. Dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah dan menjadi penyebab serangan ransomware di 2024 dimulai sejak tahun 2020. Saat itu Kementerian Komdigi yang masih bernama Kementerian Kominfo mengkondisikan tender untuk memenangkan PT AL selama 5 tahun berturut-turut. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi, PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, nilai kontraknya mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024, serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia.